Maaf Pak, artinya saya tidak bisa absen dengan QR code. Oke, nanti aja terakhir ya, berarti nanti saya absenkan ya. Oke. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Yang tidak bisa pakai ini nanti terakhir ya, saya absenkan. Oke, sudah jam 8.30. Untuk sementara saya stop sharing dulu absennya ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya clear? Terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Oke, jadi pertama selamat datang ya di kuliah Akustika Modern. Ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi yang memilih Anda berarti mudah-mudahan Anda memilihnya dengan kesadaran penuh ya bahwa Anda memang ingin tahu lebih banyak terkait akustik ya gitu. Jadi bukan karena terpaksa ya gitu. Ini pilihan, jadi pilihan itu Anda berhak memilih, berhak tidak. Kalau mata kuliah wajib kan Anda seolah dipaksa, jadi suka tidak suka Anda ambil. Kalau mata kuliah pilihan itu adalah mata kuliah yang memilih Anda gitu. Jadi tidak ada paksaan di situ. Jadi kita harapkan mata kuliah adalah mata kuliah yang Anda senangi gitu. Nah, kalau sesuatu yang disenangi berarti ya mau tidak mau ya Anda harus emang suka gitu. Kalau udah suka ya apapun akan Anda usahakan kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua dalam kuliah ini saya harap Anda open mind ya. Jadi ya kita punya acuan artinya karena ini ilmu yang formal gitu. Artinya semua orang harus bisa gitu kalau mau kan. Artinya ini ada acuan dan semua orang harus ada satu acuannya sehingga kalau orang yang lebih giat tentu akan lebih dalam memahami suatu ilmu ini ya gitu. Nah, Anda ini kalau saya lihat ada sekitar 8 orang ya yang memilih ini. Berarti ya ini Anda orang-orang pilihan yang memang Anda memilih sendiri dibanding dengan yang lainnya yang teman-teman Anda kan ada kalau tidak salah seangkatan itu katakanlah 70 orang ya, berarti kalau Anda dari mulai angkatan 16, 17 dan sebagainya. Dan ini adalah mata kuliah tingkat akhir sebetulnya, cuman saya lihat tadi ada yang mahasiswa angkatan 2020, tapi ya tidak masalah juga. Yang penting Anda suka ya. Sekarang ilmu itu tidak harus berurutan ya, serial gitu. Ilmu sekarang semuanya sudah ada di Google, ya kan gitu. Kalau Anda buka wiki di Google atau di Wikipedia atau di apa gitu, semua ilmunya ada. Tinggal Anda ketikkan, Anda mau apa tentang akustik. Semuanya akan banyak. Anda ketik aja akustik, sudah lengkap di situ. Teorinya juga sudah lengkap dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa ya kuliah kita ini sebetulnya kita akan sharing ya, sharing pengalaman masing-masing. Sedikit apapun
sesuatu itu akan bermakna kalau itu tuh memang lain daripada yang sudah ada di Wikipedia atau mungkin di Google, ya kan gitu. Artinya kita akan sharing itu gitu. Kalau sudah ada di Google atau di Wikipedia, untuk apa Anda kuliah kan gitu. Toh tinggal Anda klik-klik aja itu. Itu semua sudah ada di situ. Termasuk yang ada di buku dan sebagainya, ya kan? Seperti intinya gitu. Nah, tentunya yang kita ingin Anda buka pikiran itu adalah bahwa kerjakanlah sesuatu yang memang beda dari itu semua kan gitu. Oke, biar kita juga ada arahannya. Oke, saya akan share PowerPoint-nya dulu ya. Semua bahan sudah saya upload di Google Class kalau Anda lihat. Kemudian juga saya juga di situ ada video. Videonya itu bukan video saya, tapi itu adalah video di MIT, di mana-mana. Ya, seperti itu kuliahnya. Anda bisa lihat. Kalau sekarang Anda ingin saya ngomong apapun mungkin tidak jauh lebih baik daripada yang di MIT tentunya. Jadi Anda bisa mendengarkan orang kuliah di MIT, di mana, di Oxford atau apa, dari video YouTube-nya kan sekarang gitu. Jadi terus apa yang mau Anda lakukan? Kan gitu intinya. Oke, saya share screen. Ya. Sudah terlihat? Halo, saya cek lagi. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke ya. Kita kembali ke kuliah kita. Namanya Akustika Modern. Ini kuliah perdana Anda semua? Atau ada yang mengulang? Saya harap tidak ada. Karena nanti bosan mestinya. Berarti ini perdana semua ngambilnya ya? Saya minta tolong dijawab. Halo? Iya, Pak. Oke. Jadi tolong ya, juga kuliah kita ini jangan seperti ini loh. Sekali lagi, Anda kuliah bukan karena paksaan ya. Saya tidak ingin kuliah Anda itu terpaksa. Kalau dengan saya mau masuk mau enggak itu biasanya nggak apa-apa. Yang penting Anda mengerjakan tugas, bisa jawab ujian. Absen, itu nomor sekian gitu loh. Hadir atau tidak juga nggak saya paksa juga. Masa saya memaksa orang udah gede kan? Gitu. Jangan sampai Anda terpaksa. Apa-apa jangan terpaksa ya. Harus karena memang Anda perlu gitu. Karena kalau tidak perlu ngapain juga dipaksain ya gitu. Oke. Oke, jadi kuliah kita itu akustika modern 2 SKS, artinya pertemuan kita itu setiap pertemuan itu 100 menit. Itu kalau kondisi normal. Normal itu sebelum pandemi itu loh kan. Nah, sekarang di era new normal dan new-nya itu juga belum normal betul, artinya new setengah normal ya kan gitu. Karena di masa pandemi ini kita masih daring ya, jadi kebijakannya itu jangan sampai kita juga merugikan Anda. Kalau bisa kuliah luring kita itu ya mungkin setengah dari kalau 100 menit ya 50 menit gitu sudah cukup, tapi informasi Anda dapatkan semua. Dan memang kalau informasi sudah saya kasih Anda ya semua sak buku-buku nih ya. Sak bukunya sudah ada di situ. Sudah saya infokan juga kalau Anda klik di Google akustik gitu. Wah, udah banyak sekali. Kalau Anda cari satu-satu itu ada di Google, seumur hidup nggak akan habis tuh, ya kan? Banyak sekali. Sampai saya saking banyaknya nggak saya kebaca semua ya gitu. Semua nggak dibaca saking banyaknya ya kan gitu. Dibaca satu-satu saja gitu. Nah, saya juga membuat buku yang saya juga sendiri belum baca semua juga, tapi udah saya bikin gitu. Nah, nanti saya kasihkan ke Anda juga. Boleh dibaca, juga boleh tidak. Sekali lagi kan ini pilihan nih. Jadi kalau Anda suka ya baca, enggak ya sudah ya. Gitu. Oke, jadi dosen pengampunya 2 ya. Jadi ada saya dan Pak Ali. Jadi Pak Ali Joko Wasono. Nah, biasanya kita gantian. Pak Ali sebelum UTS, saya setelah UTS, itulah gantian. Nah, sekarang saya sebelum UTS, nanti Pak Ali setelah UTS. Nah, Anda silakan kalau ada sesuatu yang ingin Anda konsultasikan, Anda bisa
nge-WA saya atau juga bisa melalui email ini ya, gitu. Kontrak kuliah kita nanti nilainya itu adalah saya dan Pak Ali bobotnya sama ya. Jadi nanti tugas 20%, kemudian midterm UTS 40%, UAS 40% ya gitu. Nah, nanti midterm atau UTS-nya seperti apa? Ya, bisa tertulis ya. Atau bisa juga project ya, gitu. Yang jelas nanti ada tugas. Dan saya biasanya karena kalau saya aja ngomong itu ini mata kuliah pilihan, artinya mata kuliah lanjut yang saya harap nanti tidak hanya saya ngomong, tapi nanti juga Anda ngomong. Jadi karena kita 100 menit berarti saya ngomong 25 menit, Anda ngomong 20 menit. Saya berarti mungkin 30 menit lah ya. Saya 30 menit, nanti Anda 20 menit gitu ngomong. Nah, karena ya nanti kita mulai minggu depan mungkin ya, nanti saya bikin tugasnya. Tugasnya itu saya biasanya ya, dan mudah-mudahan tidak memberatkan Anda nanti. Tugasnya nanti Anda mempelajari satu topik yang ada di bisa di Wikipedia atau bisa ada di Google ya, bisa Anda search, kemudian nanti Anda baca, kemudian nanti Anda informasikan ke saya gitu hasil Anda membaca itu atau Anda memahami dari bacaan itu ya gitu. Karena nanti dengan teks yang sama kadang-kadang pemahaman orang akan berbeda. Nah, mudah-mudahan dari Anda yang 8 ini kan ada mungkin banyak informasi lah. Karena kalau saya baca sendiri atau Anda baca sendiri, tentunya akan jauh lebih sedikit ketimbang Anda mendengarkan banyak orang membaca dengan topik yang berbeda ya itu. Ini adalah cara saya untuk kita saling menambah ilmu atau informasi ya. Karena tadi saya bilang bahwa kalau Anda search dengan kata akustik gitu, akustika, is very big informasi. Informasi yang sangat besar sekali dan sangat banyak banget. Saking banyaknya sehingga saya kewalahan untuk baca, sehingga semua tidak dibaca ya gitu. Belum saya baca maksudnya ya. Oke, itu. Nah, ini buku acuan kita. Buku acuan kita itu cukup banyak, tapi baca satu aja sampai tuntas tuh bagus sebetulnya. Nah, saking banyaknya saya sendiri belum tuntas buku bacanya ya gitu. Jadi ada Kinsler tahun 2000 ya, kemudian ada Uno Ingat tahun 2008, ada Rosing tahun 2007, Rosenzweig tahun 1980. Ini buku jadul ya gitu. Tapi buku-buku ini sangat bagus ya, sangat bagus saya lihat. Rosing lengkap sekali bukunya ya, Handbook of Acoustic. Saya ingin mempelajari bukunya Rosing sebetulnya. Saya sangat dia bukunya sangat bagus, sangat complicated, lengkap sekali. Saking lengkapnya tadi, saya nggak sempat baca gitu, belum sempat baca semua. Nah, kalau Anda sempat baca, bagus lah gitu ya. Kinsler juga begitu. Kinsler bagus bukunya, cukup untuk S1 bagus sebetulnya. Tapi ya itu, saking bagusnya juga belum kebaca gitu, saking banyaknya ya. Kemudian ada Uno Ingat ya. Uno Ingat bagus sekali untuk teori ya, teoretikal akustik. Jadi akustik itu ilmu yang sangat lengkap sebetulnya. Malah kalau di luar negeri itu jadi departemen. Kalau kita kan departemen fisika tuh. Departemen fisika ada fisika, geofisika kan gitu. Di sana ada departemen of akustik. Departemen gede banget gitu. Sehingga kan ada sub-subnya tuh. Ada departemen, ada prodi kan, mungkin prodi akustik kelautan, prodi akustik binatang kali ya. Bisa dibayangkan, the big topic gitu, akustik itu, dan dia sangat interdisiplin ya. Akustik itu kalau di kita itu ada di teknik loh, teknik arsitek ya. Itu dia mempelajari akustik juga. Nah di fisika kebetulan kita meng-create ya akustika modern ya. Ini sebetulnya ilmu gelombang kan. Kalau Anda lihat akustik itu sebetulnya ilmu gelombang. Jadi ada di bawah mata kuliah gelombang ya. Jadi ada mata kuliah gelombang, kemudian subnya situ ada gelombang akustik, gelombang elektromagnetik, dan macam-macam gitu. Jadi ilmu yang sangat luas sekali.
Nah, ini hanya buku-bukunya ini nanti di Google Class nanti saya juga masukin buku saya ya, buku saya tapi belum terbit. Tadinya mau diterbitkan tahun 2021 tapi kemudian belum terbit ya. Tapi akan saya kasihkan ke Anda PDF. Tolong jangan disebarin ke yang lain ya gitu. Karena itu belum saya terbitkan, tapi mungkin Anda bisa baca-baca. Tidak lebih baik, tapi ya lumayan ya, ada kreativitas kita gitu. Oke. Nah, saking besarnya topik akustik itu sebetulnya tidak hanya sebatas ini ya, gitu. Tapi mudah-mudahan 10 topik ini bisa mewakili nanti di akhir akan saya ceritakan misi dari kita meng-create akustika modern itu apa, atau mungkin nanti terminologi akustika modern itu apa gitu. Karena kalau Anda ingat yang namanya akustik itu kan ilmu lama ya, ilmu sebelum Masehi itu ada orang sudah tertarik dengan akustik. Kalau Anda baca History of Acoustic di Wikipedia, itu buku sebelum Masehi orang Aristoteles, D'Alembert dan seterusnya lain-lain itu sudah, bahkan Nabi Musa itu kan menerima wahyu karena mendengar akustik sebetulnya kan. Tuhan waktu itu ngomong loh sama Musa, kita sih dengar ya gitu. Dulu Tuhan menyampaikan wahyunya lewat gelombang akustik dulu. Ceritanya kan gitu, Anda boleh percaya boleh tidak ya. Kayak gitu. Jadi akustik itu sudah lama sekali gitu. Dan zaman Romawi kalau Anda baca sejarah dan mudah-mudahan Anda percaya sejarah ya. Ya, kita lihat peninggalan-peninggalannya itu gedungnya dan sebagainya, itu desain-desainnya sudah cukup maju. Desain-desainnya itu untuk mengcounter akustik dan sebagainya sebetulnya ya. Dan macam-macam ya gitu. Kecuali di kita lah ya gitu. Ya di kita juga sama sih sebetulnya kalau Anda lihat mungkin keraton dan sebagainya ya. Itu semua sudah memperhitungkan akustik ya gitu. Bagaimana agar ruangan hening, tidak masuk ke gelombang akustik dari jalan raya dan seterusnya, itu mestinya ilmu akustik di situ ya. Nah, makanya di sini ada akustik wave equation ya, simple solution, kemudian reflection, transmission, radiation, radiation dan macam-macam. Kemudian nanti ada absorption, atenuasi bunyi ya. Ini kaitannya dengan panel akustik, kemudian nanti ada cavity, waveguide, kaitannya dengan apa tuh namanya rongga ya gitu. Anda bagaimana membuat seruling itu indah ya kan, bunyinya saksofon dan sebagainya. Itu kaitannya dengan pipe ya, dengan pipa, dengan resonator dan sebagainya. Kemudian ada filter juga ya gitu. Kemudian ilmu akustik juga kaitannya dengan noise ya. Bagaimana kita mengantisipasi noise. Kemudian signal detection, kemudian juga kaitannya dengan hearing, speech ya. Jadi ngomong-ngomong gitu. Kan itu juga akustik gitu. Bagaimana ada sekarang ilmu yang namanya psikologi speech ya. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi psikologi kejiwaan orang ya dari omongannya ya kan. Seperti itu ada ilmunya sendiri. Itu ada mungkin ilmu akustik di orang psikologi ya. Bagaimana pendengaran juga begitu ya. Kalau Anda masuk ke kemasukan air misalnya telinganya, kemudian kan ada gitu. Terus Anda kalau pergi ke mungkin ke Hermina atau ke rumah sakit JIH gitu, nanti Anda akan dites ya telinganya masih normal atau enggak kan, masukin kayak gitu. Nah itu di hearing gitu, kedokteran ya kan gitu. Nah jadi orang fisika juga bisa masuk loh di situ. Kemudian nanti kaitannya dengan transduction ya, jadi transduction itu detektor ya kan tidak melulu detektor itu telinga kita memang sih sensitif, cuman kalau untuk kaitannya dengan kuantitatif kan kita susah juga berapa pitch-nya, ini berapa intensitasnya, kan bisa kita dengar oh ini intensitasnya, paling kita oh keras, tidak keras, lembut, nggak karuan misalnya, wah nyanyinya nggak enak, nggak enak kan, itu perasaan kan gitu, tapi nggak bisa diukur gitu, berapa nadanya berapa
amplitunya berapa kan gitu. Maka kita perlu transducer ya untuk mikrofon dan seterusnya. Nah, kemudian juga akan dibahas termoakustik. Termoakustik ini grupnya Pak Isan ya. Jadi bagaimana orang akustik dipakai untuk memodifikasi temperatur ruangan ya gitu. Orang membuat kulkas dari akustik ya. Kemudian membangkitkan energi listrik dari akustik ya. Dan sebagainya gitu. Ini termos. Kemudian ada juga grup saya fotoakustik. Nah, ini yang saya ingin ngomongin ya, bahwa sebetulnya misi tersembunyi dari akustika modern adalah kita ingin memperkenalkan ke Anda grup kita yang namanya fotoakustik. Ini, nah, fotoakustik itu dulu kita berdiskusi dengan Prof. Muslim bahwa kalau langsung ke fotoakustik itu terlalu spesifik. Nah, kalau S1 itu kan tidak harus terlalu spesifik. Tapi kita sebetulnya fotoakustik itu foto, artinya foto itu cahaya menjadi akustik. Jadi gara-gara foto, gara-gara cahaya memunculkan akustik, menggenerate akustik. Maka di situ akustik yang digenerate oleh foto, oleh cahaya itu menjadi akustika modern gitu loh. Nah, jadi akustika modern itu akustik yang dimunculkan oleh laser. Laser itu adalah modern kan gitu, ilmu modern. Jadi akustika modern itu sebetulnya itu adalah kita membungkus fotoakustik sebetulnya. Walaupun itu adalah hanya sebagian kecil dari bidang akustik. Bidang akustik itu bidang yang sangat luas, interdisiplin, mulai dari orang ekonomi, orang sosiologi, orang teknik dan sebagainya dalam mendesain ruangan, arsitek juga, ilmu elektronik juga, ilmu kelautan juga, ilmu ikan juga, semuanya dari akustik ya. Kalau Anda ingin mendalami underwater akustik untuk sonar dan sebagainya itu akustik gitu. Wow, kan jadi sesuatu yang sangat besar sekali gitu. Jadi beruntunglah Anda yang mengambil akustika modern gitu. Ya, artinya bahwa ya, dan kalau Anda tahu bahwa ternyata ilmu kita itu kecil sekali, sedikit sekali dibanding dengan yang sudah berkembang ya saat ini. Oke. Oke, saya cek lagi, suara saya masih kedengar? Masih, Pak. Oke. Sip. Oke, nah ini dia cakupan bidang akustik kita ya. Jadi dasar kita juga tidak ngarang ya. Kita tidak mengarang, kita harus punya dasar atau punya acuan ya. Namanya sains. Sains, bedanya sains dengan ilmu yang non-sains, fiksi dan sebagainya. Kalau fiksi itu biasanya fiksi dan non-fiksi kan. Kalau bedanya ilmu sains dan ilmu non-sains, itu ilmu sains itu walaupun kita menghayal itu harus ada dasarnya gitu. Dasarnya hayalan kita itu apa gitu. Artinya ada acuan sehingga semua orang bisa gitu ke sana. Kalau misalnya saya mengajarkan Anda ilmu dalam, tidak semua orang bisa ilmu dalam gitu. Tapi kalau ilmu dalam itu sains, mesti semua orang harus bisa ilmunya ilmu dalam gitu. Ya. Nah, jadi dasar kita itu, rujukan kita itu kebanyakan ke Journal of the Acoustical Society of America. Namanya ASA, JASA ya. Journal of the Acoustic Society of America. Dulu kalau coba Anda main ke perpustakaan MIPA, itu hampir di yang sebelah atas kalau dulu zaman saya itu hampir ribuan buku jurnal Society of America. Nggak tahu saya dapat limpahan dari mana ya orang tua. Tapi bukunya sudah tua-tua sekali. Artinya dan sekarang ini udah nggak ada kali, udah rontok semua ya. Tapi Anda bisa masih mengakses ke Jurnal Society of America ya. Kenapa kita mengkiblat ke sana? Ya karena ilmu di sana lebih maju ketimbang misalnya kita berkiblat ke timur. Nah, timur kan adanya Papua. Masa kita mengkiblat ke Papua? Gitu. Sana jelas nggak ada mungkin ilmu akustiknya. Kita ke barat ya kan gitu. Namun barat timur kan juga relatif ya.
Ya, kita masih ngeliat ke Amerika, ya, Journal Acoustica Society of America. Nah, di jurnal itu bidang akustik itu dibagi menjadi banyak sekali. Jadi ada linear and non-linear akustik, kemudian ada aeroakustik, ada underwater sound and acoustical oceanography, ultrasonic and quantum akustik. Ada quantum akustik loh. Kemudian ada architectural and structural acoustic and vibration, speech, music and noise, psychology and psychology of hearing, engineering acoustic, transduction bioakustik, animal bioakustik. Oh, jadi lengkap sekali kan gitu. Nah, pertanyaan kita mau di mana nih? Kan gitu. Di sini yo enggak, di sini yo enggak, di sini ya enggak gitu lah. Piye nih? Di animal akustik ya, boleh juga. Nah, kebetulan nih beberapa teman kita itu sudah ada yang riset tentang animal akustik ya. Dia ngukur ini burung ya. Jadi suara burung nih namanya efek Lambert ya, efek Lambert. Jadi bunyi burung direkam nih dengan ya ada namanya bisa menggunakan visual analyzer atau spektral ya, spektral plus spektrality dan sebagainya lah untuk merekam bunyi ya, intensitas. Nah, si burungnya itu kemudian diberi noise. Jadi diganggu. Jadi ada noise dari luar, nih burung bunyinya, kemudian dikasih noise dari luar. Nah, kemudian dia teliti, kan dia bunyi gitu. Ya, nah ternyata tune bunyinya itu ketika pengganggunya itu semakin noisy, semakin gede, itu berbeda. Lama-lama kegedean burungnya mati gitu. Jadi stres, jadi burung itu juga bisa stres loh. Nah, ternyata manusia juga. Jadi ada dalam speech ya. Jadi ada riset, nanti saya tunjukkan juga, ada riset mahasiswa saya itu kalau dua orang ngomong nih, kita mengucapkan kalimat gitu, dan kemudian kalau di telinga kita itu ada gangguan noise dari luar gitu. Nah, noise-nya misalnya digedein ya, baik noise-nya macam-macam, ada white noise macam-macam ya. Noise-nya dipertinggi, ternyata diphthong atau penotik atau apa gitu dari ucapan kita itu juga berbeda loh. Jadi kita itu juga terganggu sama noise sebetulnya kalau ada noise ya. Nah, itu kan. Nah, itu ilmu tentang apa? Ya, bisa juga tentang medical ya. Nanti ini sini juga belum ada ya. Jadi akustik dalam medical kan gitu. Nanti ada room akustik dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi ilmu akustik sangat luas ya. Oke, kalau tadi ini kan berdasarkan Journal Society of America ya. Nah, ini ada dari namanya Lindsay Swell of Acoustic. Jadi roda Lindsay, roda akustik Lindsay. Jadi dalam bentuk roda. Kalau Anda lihat, jadi ada life sciences. Ini kan fundamental fisik of akustik ya, fundamental fisik akustik. Kemudian mechanical radiation in material media, fonon dan seterusnya. Ini ada bioakustik, hearing, psikoakustik dan sebagainya. Anda lihat ke sini, ini mulai ke earth science, engineering, art. Art itu kan ya nyanyi-nyanyi kan gitu, ini akustik juga kan. Kemudian life sciences ya. Jadi bisa untuk bunyi untuk tadi ya burung stres, manusia stres gitu kan. Kemudian juga earth science kan itu underwater atau ada ultrasonic, kemudian infrasonik ya kan, sonik. Jadi yang kayak gempa ya. Kalau gempa itu kan akustik yang di bawah tanah, yang itu frekuensinya kan di bawah 20 Hz. Kita sih nggak bisa dengar, nggak bisa detect ya. Tapi kalau ada detektor yang itu bisa di under 20 Hz, dia bisa detect ya. Gitu. Jadi kalau ada mau satu-satu ini dipelajari,
Banyak sekali itu. 1, 2 SKS cukup nggak? Jelas nggak cukup. 2 SKS itu satu ini aja nggak mungkin cukup kok gitu. Hearing, Anda misalnya di bioakustik nih 2 SKS. Nggak cukup gitu. Jadi kita hanya satu belah ini aja udah habis ya waktu kita ya. Oke, berarti kita di tengah aja kalau gitu, di intinya teori akustik gitu ya. Oke. Oke. Nah, sebelum ke sini sebentar. Saya tunjukkan lagi. Oke. Bisa lihat masih? Halo? Bisa, Pak. Tentang ini ya, hiperfisik. Hiperfisik bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke. Nah, Anda lihat di hiperfisik sound and hearing ini semua udah lengkap loh. Sound and hearing, mulai dari ini hearing, pitch, loudness, timbre, sound measurement, decibel, tone, decibel, ya. Kemudian ada periodic motion, traveling wave, Doppler effect, sound propagation, auditorium acoustic, inverse square law, reverberation, semua udah lengkap. Tinggal Anda klik-klik aja. Nggak usah dihafalin kan? Tinggal Anda masih terhubung ke internet, gampang. Apa pertanyaannya misalnya? Bagaimana bunyi melambat? Tinggal klik sound propagation. Udah. Sound propagation, ini ada misalnya, what is reflection? Klik aja reflectionnya. Kayak gini, reflection, sound follow, bla 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 bla. Dia tinggal baca aja, kan gitu. Kita balik lagi ke sini. Kemudian speed option. Nah, tinggal dimasukin ya. Anda bisa latihan juga. Buat temperatur 30 misalnya, sound. Udah. Oh, ya. Ini dia kan. Kalau temperatur 30 derajat Celcius, ternyata ini adalah kecepatan bunyi di udara nih. Ya kan? Ini adalah suhu dalam temperaturnya. Jadi kalau 30 berarti 349 meter per sekon. Gitu. Kalau misalnya di 100, bikin aja kan, tinggal klik aja tuh gampang. Enter. Wow, 392 meter per sekon. Kalau misalnya Anda di kutub 0 misalnya 331. Artinya kecepatan bunyi berbanding lurus sebanding dengan temperatur. Semakin tinggi temperatur udara, semakin cepatlah dia kan gitu bergerak. Kalau misalnya di kulkas minus 25 misalnya loh. 316. Kutub berapa nih? Anda pernah ke kutub nggak? Belum kan? Aja min 100 derajat. Bisa nggak tuh? Oh, nggak ada ya. Oh, salah ngetik saya. Enter. 270 gitu. Waduh, min 100 derajat Celcius. Aneh banget ya. Nah, kalau hanya gini Anda bisa ke hiperfisik kan? Terus masalahnya di mana kan gitu. Kalau misalnya, aku lupa temperatur ke apa. Klik aja temperaturnya. Temperatur itu apa? Temperatur adalah ini gitu. Udah beres sekarang. Jadi di hiperfisik semua udah. Teori Anda mau nanya apa gitu loh. Gas, what is gas? Bunyi gas gitu. Ya, semuanya ada. Reflection, klik. Kan udah tadi reflection ya. Diffraksi. Ya karena dia gelombang, dia bisa terdifraksi juga. Jadi bunyi itu kan gelombang tuh. Dia bisa terdifraksi, dia bisa terrefleksi, dia bisa tertransmisi juga. Ya kan? Gitu. Nah, karena sifat transmisi, sifat refleksi, nah orang itu kemudian berkreasi gitu loh. Kita orang berkreasi. Nah, teori-teorinya kan udah lengkap nih. Tapi terus apa yang mau kita lakukan gitu loh? Yang mau Anda lakukan tuh apa? Yang belum ada di sini adalah, misalnya, contoh sederhana. Anda punya HP kan? Nah, di HP Anda itu sebetulnya ada
yang namanya sound level meter, bisa dicek ya. Ada mahasiswa tingkat lanjut dan lagi sakit sekarang. Dia mau skripsi dengan saya, tapi dia di kampungnya, dia alatnya juga susah. Saya bilang, ya Anda mengukur, kan ini semua sudah ada teorinya. Yang belum ada adalah misalnya mengukur keheningan malam. Heningnya itu berapa desibel, kan gitu. Atau kalau Anda ada masjid di kampung Anda tuh masjidnya itu berapa sih keheningannya masjid, sehingga kalau orang sholat malam itu terasa hening gitu, sampai merasa malaikat datang misalnya. Berapa sih keheningannya, berapa desibel? Itu kan nggak ada kalau Anda coba cari di internet, ada nggak sih berapa desibel keheningan malam jam 2 malam di Masjid An-Nur misalnya, ada nggak coba? Nggak ada kan? Nah, Anda yang ngukur. Malam-malam Anda ukur aja sendiri kan. Tinggal buka. Kalau misalnya ada alat sound level sih nggak apa-apa. Kalau nggak ada, tinggal Anda klik sound level kayak gini kan. Bisa lihat ya. Oh, nggak lihat ya. Nah, ketika saya ngomong nih, wow. Oh, berapa nih? 80 desibel. Itu kan nggak ada, misalnya ini kalau sekarang nih saya diam. Ada motor ya. Nah, di kamar saya itu 40 desibel sekarang. Ini kan saya lagi ngajar di kamar nih. 40 desibel. Itu informasi itu yang Anda harus infokan ke orang, karena orang nggak ngerti gitu kan. Kalau tentang teori-teori ini Anda bisa lihat di hiperfisik nih. Jadi saya nggak akan nanya apa itu desibel, apa itu. Anda bisa cari aja di sini sekarang. What is fenomena dan sebagainya. Tapi tentunya ya kita secara formal harus belajar itu juga. Tapi maksudnya ini semua informasi sekarang udah ada di sini ya. Itu di hiperfisik. Anda bisa masuk ke hiperfisik, Anda bisa masuk ke Wikipedia dan seterusnya. Semua informasi ada di sini. Bit itu apa? Nah, kayak gini lah. Ini bit itu adalah F2 min F1. So, apa? Hai, bit namanya. Ini frekuensinya. Ya, gitu. Nah, ya, jadinya seperti itu. Gitu. Nah, makanya, terus, oke. Pertanyaannya kan sekarang, bukan pertanyaan, artinya, terus yang saya lakukan apa? Gitu. Pertama, misalnya, ini adalah foto saya tahun 2004 nih ya. Ini tahun 2004, ini yang nggak ada di internet. Kalau Anda cari di internet nggak ada kan, nih foto ini adanya di Departemen Fisika gitu. Kalau Anda nggak kuliah dengan saya, Anda nggak akan lihat ini gitu. Kan gitu bedanya. Ya kalau cari-cari sih ada juga ya di internet barangkali ya. Nah, ini ada disebut dengan spektrometer fotoakustik kan gitu. Kalau Anda nggak eksperimen dan Anda nggak kuliah di UGM, Anda nggak akan bisa lihat ini, memegang ini gitu. Ini benar sih nggak sih? Nah, nanti jadi kalau Anda, makanya sekarang itu sebetulnya keuntungan Anda kuliah di UGM dengan misalnya kalau hanya Anda dapat mendengar informasi saja, ya itu nggak ada untungnya sebetulnya. Kalau ya artinya kalau Anda sekarang juga bisa kuliah di MIT, tapi Anda nggak bisa masuk ke lab MIT gitu loh bedanya Anda. Jadi kalau kuliah lewat daring ini ya, bedanya dengan kuliah yang lain-lain lah gitu. Ya fasilitas lab yang membedakan ya gitu. Jadi kalau Anda MIT mungkin lebih bagus ya, mahasiswa MIT di sana karena labnya banyak kan gitu. Lebih beruntung dia. Tapi kalau dari bahan kuliah dan sebagainya saya udah sharing, udah banyak. Nah, contoh lagi nih juga begitu. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, teori tentang akustik banyak banget gitu. Tapi kalau ditanya, orang tanya berapa sih misalnya kebisingan di jalan raya Kaliurang atau
di depan rumah Anda, itu yang nggak akan ada dapat di internet. Jadi Anda ukur sendiri gitu loh. Setelah tahu ilmunya, Anda ukurlah sendiri kan gitu, diukur sendiri. Oh iya, bising ini, misalnya 70 desibel nih gitu. Tapi desibel kayak apa? Kan gitu. Nah, lihat teorinya desibel itu apa? Oh, desibel itu adalah 10 loh I per I0. I0 kayak apa? I0 itu adalah intensitas. Intensitas ambang itu berapa? 10 pangkat min 14 watt per meter kuadrat. Nah, ilmu itu ada di teori, di kuliah kita, kan gitu. Tapi kalau datanya, ya mestinya Anda harus cari, kan gitu. Yang nggak ada di kuliah itu data gitu. Eksperimen gitu. Ngerti ya maksud saya? Seperti itu. Nah, contoh lah. Ini adalah peralatan akustik yang kita punya ya, yang itu foto akustik ya. Nah, yang ini bukan di kita nih. Fotonya kalau ini buram, ini cerah kan? Nah, yang cerah ini ada di lab di Nijmegen ya, di Radboud University Nijmegen Belanda. Ini tas saya nih. Nah, kebetulan saya dulu dapat berkah bisa riset di sana ya beberapa kali gitu. Sehingga kita men-setup foto akustik, men-setup wavelength modulation spektroskopi ya di sini dengan beberapa gitu. Nah, grup kita itu bergerak di bidang konservasi buah pasca panen. Jadi akustik itu diaplikasikan untuk memanipulasi pematangan buah. Buah itu bisa dipercepat, bisa diperlambat. Pematangannya loh ya, bisa kita memodifikasi itu. Akustiknya nih yang kita lihat ya. Juga saya waktu S2 dulu itu menggunakan akustik untuk mendeteksi efektivitas pernapasan dari serangga. Untuk apa? Ya untuk biar kita tahu. Kalau kita nggak riset, kita nggak tahu. Kalau Anda search itu, pernapasan serangga sih ada. Tapi kalau misalnya spesifik pupe atau kecoa, ada nggak? Belum tentu ada gitu. Maka kita riset gitu. Termasuk juga saya mendeteksi penyakit dalam ya. Jadi biomarker dari orang-orang yang berpenyakit diabetes, gagal ginjal dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi bisa juga diterapkan ke medis gitu. Nah, ini dia hasil dari pernapasan pupe. Pupe itu kepompong dari kupu-kupu yang besar, si rama-rama itu. Ternyata ini saya tahunya ini bukan dari guru biologi saya. Ternyata. Dulu saya nggak ngerti, apa karena saya nggak masuk atau apa gitu. Saya baru tahu kalau ternyata serangga itu bernapasnya itu tidak kayak kita gitu, tapi dia reguler. Jadi ada polanya. Jadi ada fluttering, burst, constriction, fluttering, burst, contraction kayak gitu. Jadi ini dia selalu beragam. Jadi ada ini kaitannya dengan CO2-nya banyak, kemudian dihembuskan, kemudian nanti perutnya itu menyusut, nanti ada lagi terus dihembuskan lagi, terus menyusut lagi kayak gitu. Menarik banget gitu. Saya di biologi dulu seumur itu nggak ngerti gitu loh. Ternyata setelah saya riset baru tahu gitu. Oh, kayak gitu. Terus untuk apa? Ya tahu juga, hanya tahu saja gitu. Nggak tahu untuk apa juga. Tapi minimal saya tahu bahwa ternyata oh begitu gitu. Nah, ini pernapasan orang sakit ya. Jadi kalau relawannya sehat, astonnya kecil. Kalau relawannya sakit diabetes, astonnya besar gitu. Nah, aseton ini nggak bisa kita detek dengan sendiri. Mengukurnya itu ya bisa kita hirup ya. Oh, ini bau amis. Tapi kan kita nggak bisa ngukur berapa ppb dan sebagainya. Maka dengan foto akustik bisa. Gitu. Nah, ini juga ya dalam biomedical imaging optik ya. Gitu. Jadi bisa optical coherent tomografi dan seterusnya ya. Ini nanti grup kita yang namanya sekarang selain foto akustik gas, saya juga lagi mengembangkan namanya PAT, foto akustik tomografi. Jadi
gambar-gambar ini direkonstruksi dari akustik yang dipancarkan. Sekarang udah lumayan tambah bagus ya, gitu. Walaupun murah ya. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau Anda ingin jago teori saja, sekarang itu teori serumit, segampang apapun, itu sudah ada di Hiperfisik sama Wikipedia atau Google. Yang enggak ada adalah bagaimana Anda meng-create eksperimen untuk misalnya mengukur koefisien serapan bahan. Contoh ini dulu presiden mahasiswa nih namanya si Aza, lupa aja siapa namanya. Dia mengukur di dapurnya. Ininya juga saya bikin sendiri ya, karena kita nggak punya, kita punyanya hanya sonepol saja. Ini dia membuat apa namanya panel akustik untuk penyerapan untuk alat absorpsi kebisingan dari bahan, saya lupa bahan apa ya. Mungkin ini dari sampah kayaknya, dari sampah kacang, sampah apa, kemudian dia tumbuk, dia macam-macam lah. Itu semua Anda nggak akan dapatkan di internet ya, karena Anda lakuin sendiri gitu loh. Anda tumbuk, Anda fresh gitu kan, kemudian diukur akustiknya. Gitu. Termasuk ini misalnya pengukuran kebisingan di Rumah Sakit Sarjito dan Panti Rapi. Ini dilakukan oleh namanya Putut siapa lupa saya. Ternyata Rumah Sakit Sarjito dan Panti Rapi kalau menurut kita itu adalah rumah sakit yang tidak ideal karena dia berada di kawasan ramai. Jadi pasiennya itu kalau tidak tidak dimodif gedungnya, itu bisa jadi asalnya sakit tambah sakit, bukan berobat sembuh, tapi karena kebisingan yang begitu rupa sehingga menjadi tambah sakit dia, stres. Jadi stresnya itu bukan karena kebisingan di situ ya, bising gitu. Baik Sarjito maupun Panti Rapi sama aja, dia di dekat jalan raya gitu. Kalau Anda perhatikan di Eropa atau di mana, rumah sakit itu biasanya di atas gunung ya. Dia hening, jadi rumah sakit itu biasanya hening gitu. Nggak kayak di kita. Malah di Jaya itu ada musik dan sebagainya. Kayak mall rumah sakitnya. Tambah stres lah orang. Sudah setiap hari ditagih bil. Jadi bukan tambah sehat, lihat bilnya tambah loro ya. Atau gitu. Belum lagi kebisingannya dan sebagainya. Itu rumah sakit di kita ya. Dia mengukur kebisingan rumah sakit. Kemudian nih si Andy sekarang sudah lulus S2 juga, dia mengukur etilen di tanah akibat bencana Merapi. Walaupun etilennya nggak ada juga waktu itu. Jadi ya dia dengan akustik dia ingin bagaimana waktu itu bencana Merapi ya, kan menutup semuanya gitu. Sehingga tanahnya menjadi tidak subur kan waktu itu. Tapi sekarang udah mulai subur. Oke. Ini namanya Nandang ya dia. Dia anak seorang dalang, dengan akustik dia ingin mengukur frekuensi alat musik gamelannya. Mungkin bapaknya bisa menabuh, tapi menabuhnya itu kalau ditanya berapa frekuensinya sebagainya mungkin kurang tahu. Nah, dengan ilmu akustik kita bisa dengan alat yang ada kita bisa mengukur frekuensi dari gamelannya berapa hertz sebetulnya. Misalnya nada do dan sebagainya gitu ya. Nah, di situ kita berperan di situ, mengidentifikasi peralatan ini atau menstandarisasi. Ini namanya si Nino, dia seorang dia punya bengkel motor ya, anak motor gitu. Maka skripsinya tentang mengukur kebisingan di bengkel motor. Jelas bising banget gitu. Jelas bising, cuman bisingnya berapa kan harus diukur. Maka dia mengukur kebisingan di bengkel motor. Ini namanya si Jaka. Jaka tuh suka nonton bola. Maka sambil nonton bola dia mengukur kebisingan di lapangan Stadion GBK dan Manahan Solo. Dia ukur. Jadi setiap ada sesi kompetisi
Kan dalam satu competition apa namanya satu waktu kompetisi Liga 1 gitu dia mengukur sampai selesai, tapi dia tentunya mungkin bayar atau enggak saya kurang tahu. Nah, dia ukur kebisingan habis liganya selesai, dia juga selesai skripsinya. Jadi sambil nonton sambil mengukur ya gitu. Jadi kan efektif sekali gitu. Sambil kan kalau bayangin kalau kayak si Jaka ini suka nonton bola, tapi skripsinya teori, mumet dia. Gimana caranya dia tiap hari nonton bola ya kan? Makanya sambil nonton bola dia mengukur kebisingan. Sehingga satu kompetisi selesai, dia pun selesai gitu. Oke, nah ini namanya saya lupa. Ini namanya. Ini dia punya toko di mall. Maka dia sambil jaga toko, dia mengukur kebisingan di mall. Gitu, sama dia buka gerai di mall mana di mall di Jogja, maka dia mengukur kebisingan di mall. Jelas akan bising di mall itu kan. Sehingga rekomendasinya anak-anak itu kurang bagus kalau terlalu lama di mall. Bisa stres ya kan gitu. Jangankan anak-anak, orang tuanya juga stres ya kan. Selain stres telinganya juga stres uangnya itu. Mahal itu. Nah, dia ngukur, dia sambil jualan atau dia buka gerai apa mungkin di situ gerai kerudung atau apa gitu ya. Sambil skripsi ya gitu. Lulus juga akhirnya sekarang dia sudah S2 di MM ya, sudah selesai juga barangkali. Oh iya, namanya si Dian kalau nggak salah. Oke, nah kemudian ini namanya siapa lupa, dia orang Wonosari ya. Ya, mungkin orang tuanya punya pabrik batu, maka dia mengukur kebisingan di pabrik batu. Jelas bising banget gitu. Tapi kalau nggak diukur berapa kebisingannya Anda cari di internet, nggak ada gitu. Maka dia mengukur kebisingan di pemotongan batu. Bising banget. Akhirnya rekomendasikan bahwa biasanya memang pegawai di situ akan agak tuli ya gitu. Karena tiap hari dia dengar kayak gitu. Sehingga setelah itu rekomendasinya adalah bahwa telinganya harus ditutup ya kan gitu biar sehat ya. Gitu. Nah, kemudian ini dia namanya saya lupa nih. Dia mengukur frekuensi buah melon ya, buah melon di Kulon Progo. Sekarang mungkin jadi bandara iya ya gitu. Udah nggak ada sekarang. Dulu dia mengukur melon di sini, jadi untuk mengukur frekuensi buah melon matang, mentah, sama setengah matang. Gitu. Dia ukur frekuensinya, setelah diukur mungkin dibelah, dimakan ya. Gitu. Jadi enak nih. Jadi risetnya ya yang enak ini ya kan gitu. Mungkin dia anak bapaknya punya melon di situ, dia riset ya. Gitu. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang nggak ada kalau Anda cari di Wikipedia, di hiperfisik, nggak ada kan orang ukur melon, frekuensi melon. Ini baru kita gitu yang ukur ya gitu. Kita juga yang baru ukur kebisingan di stadion ya gitu. Nah kalau sekarang sih mungkin sudah ada ya gitu. Jadi Anda bisa berkreasi ya. Nah ini contoh-contoh beberapa topik yang ada riset. Kita sudah banyak sekali menuliskan banyak orang ya. Saya sampai lupa saya berapa ratus yang sudah lulus dengan skripsi dengan saya. Biasanya teman-teman yang bermasalah ya dengan saya itu. Mahasiswa yang misalnya dengan dosen ini nggak selesai datang ke saya. Ya udah kamu duduk di pojokan di Mirota, kamu ukur kebisingannya kira-kira seminggu terus ditulis, selesailah dia kan. Terus ada juga yang dia anak mama gitu ya. Terus bingung dia akhirnya saya minta oke kamu ukur aja kebisingan di toko papanya dia diukur pagi, siang, sore kan nggak bayar tuh. Ternyata kalau pas rame bising, pas nggak rame tapi ya toh gitu kan. Tapi dari situ dia bisa selesai juga ya gitu. Di toko batik ya waktu itu di Malioboro ya. Nah, jadi
sangat aneh kalau Anda terkendala dengan skripsi gitu. Skripsi itu tidak harus susah gitu, tapi skripsi itu apa yang belum orang kerjakan. Kenapa Anda tidak mengukur kebisingan kamar Anda sendiri ya gitu? Kan belum ada orang yang mengukur kamar si A, kamar si B kan. Ukurlah kebisingan kamar Anda. Jadi skripsi kan gitu. Atau kemudian Anda modif misalnya kan, dikasih kulkas sama microwave, kalau enggak dikeluarin itu jadi apa misalnya gitu. Atau dindingnya dikasih foto, dikasih apa dengan yang kalau enggak seperti apa. Skripsi kan gitu. Oh, udah banyak ya deteksi gas embus manusia, deteksi etilen. Ada pelumas juga ya. Macam-macam ya. Jadi Anda bisa lihat di tabel skripsi tentang akustik. Aneh-aneh judulnya, tapi itulah yang sudah mereka kerjakan ya. Dan yang orang belum kerjakan gitu selama ini. Ada yang terakhir itu ini mengukur frekuensi buah kelapa. Karena dia dari pesantren ya, dia orang pesantren, kemudian banyak buah kelapa, maka dia mengukur frekuensi buah kelapa. Kelapa kopior. Ini berapa benar nggak sih ini? Terus dibuka, dimakan ya kan. Oh ini udah tua nih, dikocok-kocok-kocok, berapa frekuensinya. Ternyata kalau dibuka itu kan ada serabutnya, diukur berapa senti serabutnya, berapa besar airnya berapa, yang muda, yang tua diukur. Jadi riset gitu. Jadi orang juga belum lakuin ya kan. Caranya gimana? Ya dipukul-pukul lah atau gimana gitu. Oke. Nah itu seperti itu ya. Oke, sampai situ. Ada pertanyaan? Silakan. Halo? Halo, halo? Ada yang masih dengar saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak tuh? Untuk sekarang masih belum ada sih, Pak. Oke. Oke. Kalau tidak ada, berarti untuk hari ini cukup ya. Itu saya sudah hampir 50 menit ya bersama Anda kan gitu. Untuk sementara cukup. Jadi nanti malam gitu. Jadi minggu depan Anda sudah harus ngomong ya. Jadi saya akan memberikan Anda tugas. Dan tugas itu mestinya bisa Anda kerjakan karena itu sudah ada tadi bisa ada di Wikipedia, kemudian apa gitu, tinggal Anda translate juga bisa pakai Google Translate juga, kemudian Anda pelajari, kemudian nanti Anda tampilkan PowerPoint-nya ya gitu. Jadi nanti saya ngomong 30 menit, kemudian nanti Anda 20 menit. Gitu ya? Halo? Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini cukup. Tadi yang belum absen, saya absenkan dulu ya. Bentar, perkuliahan. Oh. Bentar. Akustika modern. Oke, Sasa ada? Hadir, Pak. Oke, Bagas? Hadir, Pak. Oke, Ismi? Hadir, Pak. Oke, Randy? Hadir, Pak. Oke, jadi semua hadir ya, saya simpan nih. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin Anda diskusikan lagi, oke, kita sudah cukup hari ini. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Nanti malam saya akan share tugasnya ke Anda. Jadi tugasnya itu hanya Anda membaca di baik mungkin nanti ada yang di Wikipedia, ada di ya Anda bisa cari tambahannya di internet dan sebagainya, monggo terserah Anda ya. Yang jelas Anda nanti ngomong kira-kira 10 menit lah gitu ya. Nanti
udah selesai gitu. Itu salah satu tugasnya dan seterusnya ya. Topiknya nanti akan saya share di di Google Class ya. Nanti Anda cek aja di Google Class. Oke, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.